Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Pada podcast Saga kali ini kita akan membahas pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku UMKM. Dan untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing, yakni Bapak Dr. Ronald Lumbuun SHMH dan juga seorang pendamping Jackpreneur yakni Bapak Junaidi Hendro SEMM. Assalamualaikum Bapak-bapak. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, untuk mengenal lebih lanjut narasumber kita yang hebat-hebat ini, maka kita akan putarkan VT beliau-beliau ini berdua berikut ini. Sahabat keluarga, di tengah-tengah masih kita menghadapi pandemi saat ini, tentu kita juga tidak bisa berdiam diri, harus terus-menerus bergeliat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Utamanya juga Bapak Ibu, teman-teman, para sahabat keluarga yang bergerak di bidang UMKM tentunya. Dan apa-apa saja yang diperlukan untuk menjadikan UMKM kita ini terus menggeliat, di samping ikhtiar-ikhtiar untuk perbaikan kualitasnya, tapi juga tidak kalah pentingnya adalah apabila sudah memiliki merek-merek tertentu, perlu untuk segera didaftarkan. Dan bagaimana prosesnya dan seluk-beluk pemahaman, pengertian, dan juga tata caranya, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Ronald. Pak Ronald, ini sahabat keluarga ini banyak sekali. Di antara sahabat keluarga ini yang sekaligus juga pelaku usaha UMKM, dan tentu saja mereka juga ingin tahu lebih banyak. Apa sih Pak, merek itu apa? Kemudian juga di samping merek itu ada juga pengertian hak cipta ya. Hak cipta itu identikah dengan merek, atau merek itu adalah hak cipta, atau seperti apa nih Pak? Mungkin sahabat keluarga bisa diberikan penjelasannya nih. Baik, terima kasih. Saya izin buka masker. Silahkan. Pertama-tama selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Sobat Saga ya, dan juga Pak Junaidi sebagai sumber yang satu. Berbicara mengenai kekayaan intelektual, maka pada dasarnya kekayaan intelektual itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kekayaan intelektual personal atau personal intellectual property, dan yang kemudian yang berikutnya adalah kekayaan intelektual komunal atau communal intellectual property. Apa yang disebut dengan personal intellectual property adalah di dalamnya ada merek, hak cipta, desain industri, paten, dan lain sebagainya. Sementara kalau kita berbicara mengenai kekayaan intelektual komunal, maka kita berbicara indikasi geografis misalnya, pengetahuan tradisional, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang tentunya bisa kita diskusikan lebih lanjut, namun bukan menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Adapun yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini adalah merek dan kemudian hak cipta, seperti tadi Bu Tuti tanyakan kepada kami. Itu sesungguhnya termasuk kepada kekayaan intelektual personal atau personal intellectual property, yang artinya adalah memberikan
hak eksklusif kepada masyarakat, dalam hal ini para pemegang hak cipta dan hak merek apabila mereka sudah mendaftarkan mereknya dan mencatatkan hak ciptanya kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, lebih khusus lagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan lebih khusus lagi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, karena kami sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sebagian tugas dan fungsi di wilayah, dalam hal ini wilayah DKI Jakarta. Kemudian kalau kita berbicara merek, maka kita berbicara mengenai nama, kita berbicara mengenai gambar atau logo, dan kita berbicara mengenai bau juga, bahkan di dalam dunia di beberapa negara dunia maju seperti katakanlah Perancis begitu, sebuah bau itu sudah dikenal sebagai sebuah merek, diakui sebagai sebuah bentuk dari kekayaan intelektual yang bernama merek. Nah, sementara di negara kita belum, baru sebatas misalnya nama, kemudian logo, dan kemudian bunyi, Bu. Kalau kita dengar ada bunyi suatu gadget yang sangat khas tentunya, kita begitu kita dengar bunyi itu, kita tahu berarti gadget itu adalah satu gadget yang dengan gambar tertentu, dan berbicara juga dengan gambar juga seperti demikian. Nah, kalau kita berbicara mengenai hak cipta, maka kita berbicara mengenai karya pikir, hasil karya seni, hasil karya ilmu pengetahuan, katakanlah hasil karya tulis, ya, hasil ciptaan-ciptaan lagu, itu yang namanya hak cipta. Nah, di kedua rezim kekayaan intelektual personal ini juga memiliki sistem perlindungan yang berbeda. Kalau di dalam merek, kita mengetahui ada nama sistem perlindungan konstitutif. Artinya apa? Artinya ketika kita mengajukan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk didaftarkan, maka itu memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena dia memerlukan waktu untuk melalui suatu tahapan yang namanya pemeriksaan substantif. Sementara kalau hak cipta itu hanya memiliki atau bersifat sistem perlindungan yang namanya deklaratif. Deklaratif artinya hanya dicatatkan saja. Ya, perlindungannya akan timbul, hak itu akan timbul ketika atau pada saat si pencipta itu mendeklar bahwa ini memang ciptaannya di publik. Katakanlah kalau di hari-hari ini ada namanya media YouTube atau Instagram. Nah, ketika dia bisa membuktikan bahwa kapan dia pertama kali mendeklar, disitulah, pada saat itulah dia akan timbul. Lain ketika berbicara kembali pada merek, maka hak merek itu akan timbul ketika sertifikat dari sebuah merek itu sudah diberikan kepada dia, kepada pemegang hak merek, dan kemudian barulah di situ timbul hak merek. Itu, Bu, kira-kira perbedaan antara merek dan hak cipta yang sama-sama dua-duanya adalah jenis dari kekayaan intelektual personal yang sesungguhnya dua hal yang berbeda, sama sekali berbeda, antara merek dan hak cipta. Mungkin itu, Bu. Wah, baik, terima kasih nih Pak Ronald. Nih tim saya nih juga baru tahu nih, manggut-manggut dari tadi, sama saya juga baru tahu juga ya bedanya ya kan. Nah, jadi itu menarik sekali ya, sahabat keluarga. Di samping tadi kalau di negara lain misalnya Perancis, bau pun sudah ya, mungkin mereka banyak bikin parfum apa dan sebagainya. Tapi kita masakan-masakan bisa juga nih Pak, mulai dipikirkan barangkali bau-bau tertentu dari masakan ya, aroma tertentu ya dari masakan itu mungkin juga sudah bisa mulai dipikirkan bagaimana ke depannya itu menjadi hak cipta. Jadi bedanya hak cipta dan merek tadi sudah dijelaskan secara untuk jadi merek ya, bukan bukannya untuk jadi merek, luar biasa. Jadi bunyi-bunyian pun ya bisa dideklar dan kemudian nanti didaftarkan. Lalu kalau wewangian belum ya, sampai saat ini belum. Nah, setelah podcast ini boleh didiskusikan lebih lanjut nih Pak, bahwa barangkali wewangian pun mulai diperlukan oleh para sahabat keluarga yang bergerak di bidang UMKM agar hak ciptanya nggak didaftarkan orang lain. Nah, terima kasih nih Pak Ronald. Sementara tahan di sini dulu. Kita sekarang barangkali ingin tahu dari Pak Hendro sebagai salah satu pendamping
pelaku UMKM kalau di Jakarta ini kita berikan brandnya itu Jackpreneur ya. Jadi berbagai UMKM yang ada di DKI Jakarta ini kita kemasnya dengan merek Jackpreneur. Nah, salah satu pendampingnya nih Pak Hendro. Selama ini ya Pak Hendro dalam mendampingi UMKM kita itu apakah sudah pernah ya mendampingi atau sudah pernahkah dampingannya itu mendaftarkan hak atau mereknya? Seperti apa nih Pak? Iya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kami selama ini sebagai pendamping Jackpreneur, Ibu, kita sudah banyak mendampingi juga para pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan mereknya. Yang ingin, iya. Ada juga beberapa yang sudah mendaftarkan, baik secara online maupun secara artinya dikoordinir oleh Jackpreneur atau juga secara mandiri. Ya, bagaimana Pak? Yang pengalaman yang sudah mendaftar itu sulitkah, mudahkah, atau sudah berhasilkah, atau seperti apa Pak? Baik, pertama tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ronald, bahwa untuk merek itu sangat penting bagi para pelaku UMKM tentunya. Jadi merek itu adalah sebagai identitas dari produk yang akan dijual oleh UMKM. Nah kemudian tentunya untuk mendaftarkan merek ini sangat mudah, Ibu. Jadi bisa dilakukan secara online dan tentunya nanti akan didampingi oleh para pendamping Jackpreneur di wilayah masing-masing. Jadi sangat mudah sekali, Ibu. Mudah ya? Dengan menggunakan KTP, kemudian juga dengan UMK yang sudah dimiliki oleh para pelaku UMKM. Baik, jadi sudah ada pengalaman nyata ini, dampingannya Pak Hendro sudah mendaftarkan dan itu mudah. Nah, kalau kita kembali kepada filosofi hak cipta dan juga merek ini ya Pak, saya kembali lagi kepada Pak Ronald. Sebenarnya secara filosofisnya itu apa sih Pak pentingnya hak cipta dan merek ini untuk didaftarkan dan untuk disertifikasikan agar UMKM ini menjadi lebih terang benderang lagi nih Pak. Iya, yang pertama perlu saya ulangi lagi bahwa kalau merek itu namanya didaftarkan. Iya. Karena sistem perlindungan konstitutif dan haknya baru timbul ketika sertifikat itu keluar. Iya. Dan kemudian kalau hak cipta itu cukup dengan dicatatkan. Iya, dicatat. Ya. Sistemnya pun tadi sudah saya katakan, ya sistem perlindungan deklaratif, bukan konstitutif seperti yang merek ya. Merek. Nah, menjawab pertanyaan tadi, apa sih pentingnya? Tentu sangat penting bagi UMKM. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendro, untuk memberikan suatu identitas kepada masyarakat, dalam hal ini pelaku UMKM, lebih khususnya yang ada di wilayah DKI Jakarta, dalam menjalankan usahanya, sehingga mereka bisa lebih dikenal di masyarakat sebagai pembeda tentunya dalam mereka memperdagangkan mereknya, kalau kita bicara itu mengenai merek. Dan memang hal ini belum terasa bagi para teman-teman UMKM ketika usaha mereka belum berkembang, ya. Ketika usaha mereka sudah berkembang pesat dan kemudian ya namanya dunia usaha tentunya ada orang yang suka dan lebih banyak lagi orang yang tidak suka, dan kemudian menduplikasi merek tersebut menggunakan secara melawan hak menggunakan merek tersebut. Nah, disitulah baru terasa pentingnya sebuah pendaftaran merek, sehingga oleh karenanya sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk mendaftarkan mereknya. Kebetulan saya berlatar belakang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelum saya menjadi seorang Kepala Divisi Badan Hukum dan HAM. Lebih khusus lagi, kami berasal dari Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Subdirektorat Penindakan. Banyak sekali para pelaku-pelaku atau peristiwa-peristiwa dari para pelaku UMKM ini yang menyesali ketika kami melakukan pencegahan, sosialisasi, tidak didengar begitu katakanlah Pak Hendro, tapi ketika sudah ada terjadi peristiwa-peristiwa itu mereka sangat menyesali, dan mereka baru katakan ketika mereka mencoba untuk melaporkan atau mengajukan pengaduan laporan begitu kepada kami para penyidik pegawai negeri sipil, mereka masih dalam proses pendaftaran, ya. Masih dalam proses pendaftaran. Nah, hal ini saya katakan tidak bisa karena sistem perlindungan merek adalah sistem perlindungan yang bersifat konstitutif. Baru saja ada
dilindungi ketika sertifikat itu baru ada. Nah, disitulah itu oleh karenanya sangat penting bagi para pelaku UMKM. Mungkin itu. Terima kasih ini Pak. Jadi sahabat keluarga ya, jangan sampai ini sudah laku, sudah ada mereknya, tapi belum didaftarkan, orang lain ikut-ikutan ngejiplak karena ini laku, dilihat gitu ya. Katakan contoh misalnya apakah pakaian, apakah kuliner, atau kerajinan-kerajinan. Sudah laku, belum didaftarkan, orang lain ikut-ikutan bikin seolah-olah mereknya. Dan orang lain ini bisa saja ya Pak, cheating terus dia yang daftarin gitu. Nah ini jangan sampai terjadi sahabat keluarga, bahwa merek kita yang sudah sedemikian digemari, apapun bidang usaha kita, ini orang lain yang mendaftarkan merek tersebut. Maka untuk itu jangan ragu-ragu lagi apabila memulai usaha atau sedang berusaha dan usaha kita menunjukkan tanda-tanda sudah mulai bisa terus sustain dan maju, segeralah hak cipta ini sedini mungkin kalau bisa ya Pak ya, sedini mungkin, dan merek ini segera untuk didaftarkan. Merek ya, terutama merek ini untuk didaftarkan ke Kumham. Nah, kembali lagi nih kita untuk pengalaman di lapangan ini Pak Hendro. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ronald ya, bedanya hak cipta, bedanya merek, juga adanya sengketa-sengketa yang sudah pernah ditangani oleh beliau. Selama Pak Hendro mendampingi Jackpreneur ataupun UMKM yang tergabung di dalam Jackpreneur, terkait dengan hak merek ini, pengalaman apa Pak yang unik Pak, yang unik yang bisa di-share agar tidak terjadi, mungkin bisa pengalaman sukses ataupun sebaliknya pengalaman yang untuk menjadi pembelajaran ke depan nih Pak. Jadi para pelaku UMKM sebelum mereka mendaftarkan mereknya atau belum memiliki nama gitu ya Bu ya, apalagi di dalam era digital seperti sekarang ini, ya, ketika pelaku UMKM itu memasarkan produknya, tadinya tidak punya nama, katakanlah contohnya misalkan mereka jualan kebab gitu ya Ibu. Cukup disebutkan kebab gitu. Nah maka ini orang tidak bisa mengenal secara langsung produk yang dimilikinya. Begitu pelaku usaha atau pelaku konsumen, katakanlah masyarakat gitu, cari kebab gitu, maka muncul kebab itu mungkin ada 10, ada 20, ada 50 gitu, karena tidak ada nama gitu di situ. Nah ketika kita berikan sosialisasi, kemudian juga para pelaku UMKM ini kita ikutkan waktu itu dengan Kemenkumham untuk pelatihan pembuatan pendaftaran merek, maka mereka sudah mencantumkan nama di situ, sudah punya nama. Mereka sebutkan atau punya nama itu seperti Frozen Kebab by Jasmine, atau katakanlah kalau snack itu tentang Mustafa Kang Mus. Nah merek itu akan mudah dikenal oleh konsumen. Jadi orang begitu browsing atau di toko online cari Kang Mus atau kentang Mustafa Kang Mus atau kebab Frozen by Jasmine, itu sudah muncul langsung kepada pemilik dari produk tersebut. Jadi keuntungan bagi para pelaku dalam hal ini adalah ketika dia belum memiliki merek dan sudah sangat jelas dirasakan oleh masyarakat. Tentunya memudahkan bagi para konsumen, para masyarakat untuk mencari produk yang dibutuhkan, ketimbang dia belum memiliki nama gitu. Jadi ini juga merupakan perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara online. Terkadang kita tidak menyadari bahwa produk yang kita jual itu sekarang itu menjadi sebuah produk yang besar di kemudian hari. Banyak produk-produk besar ya Pak Ronald ya. Sebutkan saja misalkan kalau cake gitu ya, Kafes, kemudian atau merek-merek terkenal lain, mohon maaf ya sebutkan mereknya, itu tidak mengira ya akan sebesar ini sekarang ini. Nah, kalau para pelaku UMKM ini sadar bahwa merek itu langsung didaftarkan Kang Mus gitu, suatu saat menjadi besar, maka ini menjadi hak merek dari pelaku usaha tersebut. Dan ini memiliki kekayaan tersendiri ya Pak Ronald. Artinya suatu saat menjadi besar ini bisa diperjualbelikan, artinya merupakan menjadi aset dari pelaku UMKM itu sendiri gitu. Jadi sekali lagi para pelaku usaha mulailah daftarkan mereknya sekarang juga ya, mumpung ini masih dalam pengembangan atau mulai usaha. Semoga nanti ketika besar ini sudah menjadi hak paten Bapak Ibu atau hak merek Bapak Ibu. Jadi ketika nanti hak merek Bapak Ibu itu dipakai oleh orang lain, ini bisa dilakukan
proses hukum ya Pak Ronald ya. Bisa. Bisa disanggah, bisa dituntut, bisa banyak ranah hukum yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika merek Bapak Ibu dipakai atau digunakan oleh orang lain. Dan juga ini bisa menjadikan bukti, ya, tanda bukti bahwa merek Bapak Ibu itu nanti sudah terdaftar. Ya. Kalau ada yang pakai, nih saya sudah daftarkan merek saya. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan penuntutan atau bisa melakukan usaha hukum. Mungkin itu Ibu. Baik Pak Hendro. Nah sahabat keluarga nih kita kembali lagi ke Pak Ronald. Pak Ronald, jika demikian ya tadi Pak Ronald sudah jelaskan juga Pak Hendro. Kalau begitu nih Pak, saat yang paling tepat untuk nih pelaku UMKM mendaftarkan mereknya itu kapan sih Pak? Apakah ketika menginisiasi sebuah usaha langsung daftar atau kapan nih waktu yang paling tepat, lalu syarat-syaratnya apa saja ya Pak untuk pelaku UMKM ini? Tentunya kalau pertanyaan menjawab pertanyaan kapan waktu yang paling tepat, tentunya para pelaku usaha itu sendiri yang paling mengetahui kapan dia harus melaksanakan atau mendaftarkan merek dagangnya. Nah, kami selaku pemerintah hanya bisa menghimbau dan terus berusaha mendorong kepada masyarakat, pada dalam hal ini pelaku UMKM, untuk segera mendaftarkan merek dagangnya, supaya tadi sudah dijelaskan, supaya mendapat perlindungan yang jelas dari negara, sehingga ada bentuk bahwa negara itu hadir. Dan perlu saya tambahkan juga di sini bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini juga termasuk Kanwil DKI Jakarta tidak hanya sebatas mendorong para pelaku usaha UMKM di wilayah DKI Jakarta untuk mendaftarkan mereknya, tapi lebih jauh daripada itu kami juga menyediakan perangkat-perangkat hukum termasuk para aparat-aparat penegak hukum, dalam hal ini para PPNS kekayaan intelektual yang memang sudah dididik sedemikian rupa untuk menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran-pelanggaran pidana merek, itu untuk melindungi para pemegang hak merek. Ya, jadi tidak hanya sebatas mendorong pendaftaran merek, tapi kami juga selalu melindungi. Jadi ada nama istilahnya filing, commercialization, dan law enforcement. Itu tiga step dari yang diarahkan oleh Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, kemudian menjawab pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah apa saja. Sangat-sangat mudah pada hari-hari ini. Kita tahu bahwa hari ini ada yang namanya situs www.dgip.go.id. Kalau sekarang ada yang namanya COVID-19 Yeah. sudah 3 tahun belakangan ini, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu memiliki logfit yang namanya loket virtual. Nah, tinggal dibuka melalui di situs itu dan diajukan. Persyaratan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hendro. Yang pertama tentu KTP. KTP ini untuk menjamin bahwa si pelaku usaha ini adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, sudah cukup umur. Dan yang kedua tentunya memiliki etiket atau logo yang memang sudah, entah logo, entah nama yang memang sudah dipersiapkan untuk didaftarkan sebagai merek. Dan yang kemudian tentunya sebelum itu dihimbau tadi juga sudah untuk oleh Pak Hendro untuk mencegah supaya merek itu tertolak. Ada baiknya kami mengusulkan, kami memiliki namanya pangkalan data KI atau pangkalan data kekayaan intelektual, yang di situ bisa dilihat apakah merek-merek tersebut yang akan didaftarkan sudah ada pemiliknya sebelumnya. Kalau sudah ada, itu bisa dirubah sedikit, ya bisa dimodifikasi sehingga ada unsur perbedaannya, sehingga untuk meminimalisir permohonan merek dari teman-teman para pelaku UMKM ini supaya tidak ditolak oleh para pemeriksa merek yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Karena apa? Karena tentunya untuk mengajukan permohonan merek ini tidak gratis, ya. Tentunya ada PNBP yang harus dibayar, walaupun memang ada special treatment, tarif khusus untuk bagi para pelaku UMKM. Nah, hal-hal yang demikian yang perlu, saya rasa perlu untuk dilaksanakan atau dilakukan terlebih dahulu oleh para pelaku UMKM sebelum mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Ini yang sahabat keluarga ini juga ingin tahu pastinya menyangkut PNBP-nya tadi, pembiayaannya.
utamanya untuk UMKM ini perlu menyiapkan seberapa besar ya Pak? Ini pasti menjadi pertanyaan umum ya kan Pak Hendro juga ini menjadi pertanyaan umum nih Pak. Ya, saya jawab dengan tegas bahwa sampai saat ini untuk merek non UMKM itu adalah Rp1.800.000. Rp1.800.000. Nah, kemudian untuk pelaku UMKM itu ada special treatment atau tarif khusus sebesar Rp600.000 dengan ketentuan ada surat rekomendasi dari kepala dinas terkait, dalam hal ini pelaku dinas UMKM, tergantung dari masing-masing daerahnya. Saya belum tahu kalau di Jakarta, tapi ada masing-masing UMKM surat rekomendasi yang menyatakan bahwa betul orang yang bersangkutan adalah binaan UMKM. Binaannya. Nah, sahabat keluarga nih lega ya, ini sampai kepada pertanyaan inti sahabat keluarga nih. Saya pengen nih mendaftarkan setelah mendengarkan penjelasan tadi yang luar biasa, tentu yang ditanyakan atau dinanti-nanti berapa ya, begitu sudah terjawab. Jadi UMKM kiranya perlu menyiapkan untuk PNBP sebesar 600.000 saja. Mudah-mudahan 600.000 ini bisa dicicil nih, dicicil pada saatnya diperlukan untuk mendaftar, dan persyaratan rekomendasi yang dibutuhkan itu juga bisa segera kita buatkan ya. Kalau binaannya DPP APP ya tentu saja nanti teman-teman dari pendamping Jackpreneur dari PPAPP seperti Pak Hendro akan membantu untuk penyiapan segala administratifnya untuk segera kita bisa mendaftarkan bersama-sama. Ini lega juga rasanya. Kalau di luar UMKM berarti kan usaha sudah ke atas ya, menengah atas ya. Itu tadi 1.850.000 ya. 1.800.000 rupiah. Nah, sahabat keluarga, tambah seru nih kita. Jadi tambah menggebu-gebu juga ini. Sudah memang kepingin sekarang begitu mendapatkan penjelasan. Saya kembali lagi ke Pak Hendro. Untuk binaan Pak Hendro sendiri nih, khususnya, dan untuk binaan Dinas PPAPP ya pada umumnya, kira-kira kalau secara umum diprosentasekan ini Pak Hendro ya, yang telah memiliki sertifikat tadi namanya sertifikat merek itu, kira-kira kalau prosentasenya tuh gimana Pak? Ya, jadi semenjak tahun 2021 ya. Iya. Setelah kita atau dari para pelaku UMKM itu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dirjen HI itu, kita mendapatkan kuota 10 giveaway. Artinya ini dibiayai oleh pemerintah ya. Itu melalui Bank BRI waktu itu. Jadi sebesar 600.000 per orang. Dan itu 10 peserta itu sudah kita daftarkan semua itu. Jadi sekarang sedang berproses karena memang waktunya agak lama ya Ibu ya, Pak Ronald. Yeah. Jadi sudah berproses secara online, dan kita sebagai para pendamping juga membantu menginput secara online. Tetapi ini sedang berproses. Tapi kita sudah memegang surat tanda bukti daftarannya Pak. Sudah keluar. Nah tinggal nanti proses dalam waktu 6 bulan atau masa sanggah dan seterusnya gitu Pak ya. Sampai keluar sertifikat merek itu mungkin cukup lama juga Ibu Tuti. Iya. 8 bulan sampai mungkin 1 tahun ya diperkirakan ya, kalau yang sudah berjalan itu. Nah ini seperti itu Ibu. Jadi memang terus terang memang ini untuk yang sudah kita daftarkan masih relatif sedikit Ibu. Tetapi animo masyarakat pelaku usaha itu sangat besar Ibu. Iya. Nah, kita berharap di tahun 2022 ini kuotanya itu semakin besar, bertambah, karena daftarnya sudah mengantri Ibu. Iya. Jadi peserta Iya. pelaku UMKM ini sudah. Ini dengar langsung sama Pak Ronald. Jadi kalau per kecamatan kita sanggup itu untuk memberikan data 50 peserta itu sanggup Pak. Per kecamatan, kalau dikali dengan 44 kecamatan dengan 1 kabupaten, luar biasa Pak. Yeah. Jadi memang sangat antusias sekali untuk masyarakat untuk mendaftarkan merek. Iya. Tinggal saja, jujur saja kalau tadi dengan biaya sebesar itu, kalau difasilitasi itu lebih bersemangat tentunya Ibu Tuti gitu. Iya. Gitu, Amin. Iya. Terima kasih. Iya Pak Hendro ini termasuk diantaranya salah satu yang menindaklanjuti waktu itu
adanya program dari Bapak juga, dengan adanya kolaborasi bersama dengan pihak ketiga, waktu itu dengan BRI ya, barangkali ada pihak kolaborator lainnya yang juga ingin terlibat ya dalam mengembangkan UMKM ini. Ini para UMKM juga sudah menunggu-nunggu ini Pak, sudah menunggu-nunggu program lanjutannya. Mudah-mudahan ada lagi program lanjutannya. Terima kasih nih Pak Hendro atas penjelasannya. Jadi memang nih kembali ke Pak Ronald. Sebenarnya di luar sana para sahabat keluarga itu pelaku UMKM khususnya itu sudah banyak yang berminat untuk mengajukan merek. Barangkali Pak Ronald ada program-program giveaway ataupun kolaboratif lainnya yang masih bisa kita lanjutkan di kemudian hari tentunya. Jadi juga para pemirsa yang bukan pelaku UMKM namun memiliki program-program untuk membina UMKM yang mendengarkan podcast Saga ini, silahkan untuk memberikan kolaborasinya untuk memajukan UMKM. Nah, sahabat keluarga, kita masih berbincang dengan Pak Ronald dan juga Pak Hendro, masih berkaitan dengan hak cipta dan juga utamanya adalah merek. Kenapa merek ini begitu lama di prosesnya? Tadi Pak Ronald juga sempat mengatakan bahwa setiap huruf ataupun setiap suku kata itu kan diuji terlebih dahulu. Apakah sudah ada yang mendaftarkan sebelumnya? Nah ini sampai sejauh mana Pak persamaannya atau ketidaksamaannya ini untuk bisa diuji? Katakanlah merek seseorang ini mungkin ada 3 suku kata, 2 suku katanya yang sama, 1 suku kata yang tidak sama, ini boleh atau enggak? Atau seperti apa sih Pak untuk merek itu? Mungkin sahabat. Ya. Yang pertama-tama tentunya kalau mengenai pertanyaan sampai sejauh mana diperiksanya itu seorang pemeriksa merek tentunya yang lebih berkompeten untuk menjawab bagaimana dia cara memeriksa. Tapi perlu saya sampaikan di sini bahwa memang secara limitatif telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ada beberapa kriteria sebuah permohonan merek yang tidak dapat dikabulkan. Yeah. Yang pertama tentunya yang paling umum adalah memiliki persamaan pada pokoknya. Memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Dan kemudian yang kedua adalah merek-merek yang bersifat generik, ya, atau menggunakan kata-kata yang bersifat general. Misalnya kalau sebuah merek itu obat kuat, ditulis sebagai obat kuat, merek itu tentunya tidak bisa dikabulkan permohonan mereknya. Dan kemudian yang berikutnya adalah merek-merek yang dengan menggunakan kata-kata yang melanggar norma-norma agama, norma-norma kesusilaan. Seperti beberapa tahun yang lalu kita mengenal ada suatu merek, sebuah restoran yang menggunakan sebuah nama, sebuah simbol, sebuah agama. Nah itu tentu ya, dan tentunya sampai hari ini juga menjadi satu landmark case ya, landmark case di dalam dunia penegakan hukum merek, itu juga tidak bisa. Nah jadi paling tidak ketiga hal itu yang dan tentunya ada beberapa hal-hal lainnya yang sudah diatur secara limitatif sekali lagi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi yang tidak dapat dikabulkan. Itu sejauh itu. Tapi kalau lebih teknis lagi tentunya teman-teman kisi-kisi ya. Iya, baik. Sahabat keluarga, kisi-kisi maupun panduan dasar sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ronald dalam kita menyusun atau membuat ya, menciptakan merek itu sendiri yang tentu saja jangan sampai melanggar norma susila, norma agama, dan juga jangan menggunakan generik, nama generik yang dicontohkan tadi obat kuat ya, jangan diberi nama obat kuat ataupun yang lainnya. Nah, sahabat keluarga, tentu masih ada hal-hal lain lagi yang masih diperlukan ya, dipertanyakan oleh sahabat keluarga. Kita dengarkan pesan-pesan dari Pak Ronald dan juga Pak Hendro barangkali untuk closing Pak, statement closingnya sekaligus wrap up dari apa yang tadi sudah dijelaskan untuk sahabat keluarga, hal-hal yang masih diperlukan yang esensial untuk pendaftaran merek ini Pak Ronald dulu. Baik, terima kasih Bu sekali lagi kesempatan itu kepada kami.
sebagai closing statement dari kami sebagai Kepala Divisi Penegakan Hukum dan HAM pada Kanwil DKI Jakarta, kami tentunya sangat mengimbau, sekali lagi kami ulangi, sangat mendorong bagi para pelaku usaha UMKM yang khususnya di wilayah DKI Jakarta melalui Pak Hendro mungkin bisa dibantu untuk segera mendaftarkan hak mereknya maupun segala bentuk ciptaannya dicatatkan ke Kemenkum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, lebih khusus lagi Kanwil DKI Jakarta yang siap membantu untuk didaftarkan atau dicatatkan, karena ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu para pelaku usaha. Jangan sampai nanti seperti saya sudah katakan tadi bisa menjadi penyesalan di kemudian hari ketika ada orang yang secara melawan hak mencatatkan atau mendaftarkan terlebih dahulu hak merek maupun hak ciptanya yang Bapak Ibu miliki. Nah, ketika itu barulah rasa penyesalan itu timbul. Karena apa? Karena prinsip atau rezim hukum merek di Indonesia itu mengenal prinsip first to file principle. Yang pertama yang mendaftarkan untuk merek ya, first to file principle yang artinya adalah prinsip yang memang pertama kali yang mendaftarkan maka dialah yang diakui sebagai pemilik merek dagang tersebut. Padahal pada kenyataannya belum tentu demikian, ya kan? Bisa saja orang yang sebelumnya sebetulnya sesungguhnya pemiliknya yang memiliki, tapi karena tidak mau mendaftarkan, tapi kemudian didahului oleh orang lain secara melawan hukum. Nah, oleh karenanya kami sangat mengimbau itu. Mungkin itu, Bu. Nah, sahabat keluarga, tunggu apa lagi? Mari segera kita bergegas mendaftarkan merek kita, merek dagang kita, merek usaha kita, dan bisa dilakukan dengan pendamping jackpreneur seperti Pak Hendro. Pak Hendro, ada closing statement untuk sahabat keluarga? Silahkan. Baik para pelaku usaha, tentunya yang pertama harus tetap semangat di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Jadi yang pertama tetap harus semangat di dalam berusaha, dan yang kedua di era pemasaran digital ini Bapak Ibu harus memiliki identitas yang kuat untuk memasarkan produk Bapak Ibu. Ya, karena kalau di pemasaran online atau Bapak Ibu membuat toko online itu harus dilengkapi yang pertama ada identitas produk, ada merek, kemudian juga ada kemasan, ya desain kemasan yang menarik, kemudian juga nanti Bapak Ibu harus tampilkan harga. Nah ini Bapak Ibu harus buatkan identitas produk Bapak Ibu yang lebih akurat, yang lebih kuat, ya sehingga nanti ketika produk Bapak Ibu itu dicari oleh masyarakat luas, dicari oleh calon konsumen, itu mudah ditemukan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tetap semangat untuk memasarkan produknya secara digital di era pemasaran secara online. Baik, itu saja Ibu. Baik. Ya, silahkan Pak Ronald. Begini ya Pak Hendro, saya rasa Pak Hendro sangat setuju bahwa pelaku UMKM di masa pandemi ini itu sangat penting, sangat esensial perannya. Karena di mana kita tahu usaha-usaha yang raksasa itu pada bergelimpangan jatuh, justru malah para UMKM ini yang masih bisa bertahan untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Sehingga oleh karenanya kami sekali lagi mengimbau bahwa UMKM ini jangan kecil hati, tadi kata Pak Hendro, tetap semangat untuk tetap membantu pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional berdasarkan perekonomian kerakyatan. Mungkin itu Bu. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ronald dan Pak Hendro dan para pelaku UMKM. Yuk kita tetap jaga semangat dan juga aktivitas kita sehari-hari walaupun kita masih menghadapi pandemi, karena secara faktualnya kenyataannya pelaku UMKM lah yang menjadi penopang pendorong bangkitnya perekonomian kita saat ini. Nah, masih bersama Podcast Saga, tadi ada beberapa hal yang kita bisa petik bersama. Yang pertama, yuk segera daftarkan merek kita, jangan tunda-tunda lagi. Jangan sampai terjadi penyesalan. Yang kedua, ternyata merek itu juga saat ini menjadi penanda, menjadi ciri, menjadi identitas bagi produk maupun jasa yang kita pasarkan, apalagi secara online. Kalau kita searching, mencari produk, barang maupun jasa, pastinya kita akan mencari sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan apabila branding kita sudah kuat, merek kita sudah dikenal dengan luas dan juga sudah terdaftar,
maka usaha Bapak Ibu sekalian bisa sangat lebih berkembang lagi. Dan dengan demikian usaha Bapak Ibu itu bisa untuk terus ditularkan, bisa terus untuk menginspirasi yang lainnya dan juga bisa menopang bangkitnya perekonomian secara keseluruhan. Nah, sahabat keluarga, sampai di sini dulu podcast Saga kali ini. Sampai berjumpa lagi pada episode podcast Saga berikutnya dengan cara pencet tombol merahnya dan jangan lupa subscribe, komen, serta like dan share ke sebanyak mungkin sahabat keluarga agar dapat menerima manfaatnya. Terima kasih sekali lagi dari kami bertiga. Assalamualaikum, sampai jumpa.